Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raditya Masya Allah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem informasi manajemen, atau kita bahas mengenai pengenalan dasar tentang sistem informasi manajemen. Pertama, kita akan membahas tentang syarat sistem. Nah, syarat sistem sendiri ada 4. Yang pertama yaitu elemen, lingkungan, interaksi, dan tujuan. Pengertian sistem. Nah, terdapat beberapa definisi sistem menurut pakarnya. Pertama, menurut Gordon B. Davis. Sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan, yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Yang kedua, menurut Raymond McLeod, sistem adalah himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan dan terpadu. Karakteristik sistem. Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat tertentu, karena itu komponen sistem. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi sehingga saling bekerjasama untuk membentuk suatu kesatuan. Komponen sistem dapat berupa satu, elemen yang lebih kecil atau disebut subsistem. Yang kedua, elemen yang lebih besar atau disebut subsistem. Karakteristik sistem yang kedua yaitu batasan sistem atau boundary. Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Yang ketiga yaitu lingkungan luar sistem atau environment. Lingkungan dari sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang dapat mempengaruhi operasi sistem. Yang keempat yaitu penghubung atau interface. Penghubung merupakan media perantara antar subsistem. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Yang kelima yaitu masukan atau input. Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa energi input dan sinyal input. Selanjutnya yaitu keluaran atau output. Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan telah diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Yang ketujuh yaitu pengolah atau proses. Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau sistem itu sendiri sebagai pengolah. Pengolah akan berupa masukan menjadi keluaran. Yang kedelapan, sasaran atau tujuan atau objektif. Suatu sistem pasti mempunyai suatu sasaran dan atau suatu tujuan. Suatu sistem dikatakan berhasil jika bisa mencapai atau mengenai sasaran atau tujuan tersebut. Konsep dasar informasi. Secara umum, informasi dapat didefinisikan sebagai data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi yang penerimanya. Menurut Raymond McLeod, informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Secara umum, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Dari sumber dari informasi sendiri adalah data, sedangkan pengertian data yaitu kenyataan yang menggambarkan suatu nyata. Data merupakan bentuk yang masih mentah dan belum dapat bercerita banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data diolah melalui suatu metode untuk menghasilkan suatu informasi. Data dapat berbentuk simbol-simbol semacam huruf, angka, bentuk suara, gambar, dan sebagainya. Nah, berikut simbol informasi. Dari data menuju input, menuju proses, menuju output, menuju penerima, menuju keputusan tindakan, menuju hasil tindakan. Next yaitu konsep dasar informasi. Fungsi informasi adalah sebagai berikut. Pertama, untuk meningkatkan pengetahuan bagi pemakai. Yang kedua, untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan pemakai. Yang ketiga, menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari suatu hal. Informasi yang berkualitas harus akurat, tepat pada waktunya, relevan, dan relevan. Nah, sistem informasi dalam satu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja jika diperlukan. Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah, dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya. Menurut McLeod sendiri, sistem informasi merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menempelkan informasi. Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem dalam suatu organisasi yang
merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, prosedur, dan media prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi yang penting. Next, informasi dalam suatu lingkungan sistem informasi harus mempunyai persyaratan umum seperti berikut. Harus diketahui oleh penerima sebagai referensi yang tepat, harus sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam proses pembuatan atau pengambilan keputusan, harus mempunyai nilai surprise, dan yang terakhir harus dapat menuntun pemakai untuk membuat keputusan suatu keputusan tidak selalu menuntut adanya tindakan. Sistem informasi umumnya beberapa sifat seperti pemrosesan informasi efektif, keluasan, dan kepuasan pemakai. Nah, sistem informasi mempunyai 6 komponen atau disebut dengan blok penggunaan atau building block, yaitu komponen input, komponen model, komponen output, komponen teknologi, komponen basis data, dan komponen kontrol. Komponen-komponen dari sistem informasi ini dapat digambarkan sebagai blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, dan blok kendali. Nah, sekarang kita masuk ke sistem informasi manajemen atau bisa kita kenal dengan SIM. Definisi SIM sendiri yaitu sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu atau integrated untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software komputer, prosedur penodoman, model manajemen, dan keputusan, dan sebuah database. Model SIM isi database digunakan oleh perangkat lunak yang menghasilkan laporan periodik dan laporan khusus, serta model matematika yang mensimulasikan beragam aspek operasi perusahaan. Sistem informasi pada tiap organisasi berisikan informasi dan berhubungan dengan tiga tipe dasar organisasi operasi, yaitu proses transaksi, kontrol, dan perencanaan strategis. Ketiga tipe dasar operasi ini dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu kegiatan pada tingkat manajemen dan kegiatan pada tingkat pengoperasian. Saat ini, kegiatan pada tingkat manajemen digambarkan dalam bentuk segitiga yang terletak di atas gambar 4 persegi panjang. Gambar pada kegiatan tingkat pengoperasian hampir dapat dikatakan sebagai suatu hal yang tradisional. Dapat dilihat sendiri di gambar berikut adalah gambar tingkat manajemen. Terima kasih. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila suka dengan materi ini, bisa di like, di share, ataupun di subscribe channel ini. Terima kasih.